di matamu. Warga Kelurahan Balang Nipa Senja Utara dengan sang kekasih ER akhirnya batal berlangsung. Niat suci sang gadis belia RSR untuk menikah dengan pujaan hatinya ER tampaknya harus kandas di tengah jalan. Akhirnya batal digelar karena terganjal aturan hukum pernikahan. Suara ucap doa tumbuhlah ampuh dan mampu di senangmu menjumpai kami yang megah setinggi langit membentang doa terang dan benamkan riuh. Anak perhatian, mereka belum sekolah. Rumah tangga tak segampang pacaran. Usia nikah mesti diperhatikan. Jumlah anak juga direncanakan. Keluarga keren Weh, Dini, pacaran ke sama Reza kah? Weh, lama Mina. Anniversary 5 bulanku hari ini. Hah? Baru 5 bulan? Terus kenapa? Cie, baru 5 bulan merayakan my anniversary. Iya tahu ah. Kenapa Bek lo? Iri bilang. gaya hidup hebat yang kekinian. Pastinya bukan Dini, nggak tahu aja soal gosipnya Reza terkena anak nakal. Ah, gosip gitu. Kalau sama saya tuh baik sekali. Dini, dengar Kak Nah, kita tahu sebagai temanmu mau ingatkan Ki, hati-hati kalau berpacaran. Mending hindari nih, apalagi tuh Reza terkena anak nakal. Nanti apa-apa kok baru mau bertanggung jawab atau mau menikah muda. Di umur yang sekarang toh belum waktunya tuh untuk berpikir ke sana. Karena kita tuh belum siap Ki dari segi usia, fisik, mental, emosi dan masih banyak lagi pokoknya. Fokus makin dulu sekolah. Weh, betul itu nah apa nah bilang Yuci. Lihat gini video. Salah satu program pembangunan yang berkaitan dengan kependudukan adalah program keluarga berencana yang bertujuan mengendalikan jumlah penduduk. Di antaranya adalah melalui program pendewasaan usia perkawinan. Pendewasaan usia perkawinan adalah untuk upaya untuk mencegah terjadinya pernikahan di usia muda. Pendewasaan usia perkawinan diperlukan karena dilatar belakangi dengan beberapa hal, antara lain semakin banyaknya kasus pernikahan di usia muda. Kemudian yang kedua adalah banyaknya kasus kehamilan yang tidak diinginkan. Menikah dalam usia muda dapat menyebabkan keluarga sering tidak harmonis, sering cekcok, terjadi perselingkuhan, terjadi kekerasan di dalam rumah tangga dan rentan terhadap perceraian. Oleh karena itu, beberapa persiapan yang dilakukan di dalam memasuki masa untuk berkeluarga antara lain, yang pertama adalah bagaimana persiapan kita secara fisik, secara biologis. Kemudian bagaimana persiapan mental. Dan yang ketiga, bagaimana persiapan sosial ekonomi kita. Yang keempat adalah kita harus mempersiapkan pendidikan kita sendiri dan keterampilan. Yang kelima adalah persiapan keyakinan bagaimana agama kita. Nah, setelah kita mampu untuk melakukan persiapan, segala persiapan di dalam memasuki masa untuk berkeluarga, selanjutnya marilah kita sama-sama untuk memahami bagaimana 8 fungsi keluarga. 8 fungsi keluarga yang pertama adalah fungsi agama, yang kedua fungsi sosial budaya, yang ketiga adalah fungsi cinta dan kasih sayang. Kemudian yang keempat adalah bagaimana memfungsikan keluarga ini sebagai tempat untuk berlindung. Kemudian ada fungsi reproduksi. Selanjutnya fungsi sosial dan fungsi pendidikan. Kemudian yang ketujuh adalah fungsi ekonomi. Dan selanjutnya yang terakhir
adalah fungsi lingkungan. Mari kita sama-sama menjaga ketahanan keluarga dengan memahami dan menerapkan 8 fungsi keluarga. Karena berencana itu keren. Dalam hal perkawinan ada 2 asas. Pertama adalah asas suka sama suka dan juga adalah asas partisipasi keluarga. Nah, lalu kemudian terkait dengan lahir dan hadirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencukupi umur 19 tahun. Jadi sudah setara. Kemudian dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 ini, maka orang tua pihak pria ataupun wanita dapat meminta dispensasi ke pengadilan agama dengan alasan sangat mendesak disertai dengan bukti-bukti pendukung. Lalu kemudian dalam hal aturan dari BKKBN bahwa usia nikah itu yang matang sebenarnya adalah usia 21 tahun bagi perempuan dan usia 25 tahun bagi laki-laki. Yang tentunya ini adalah merupakan hal yang memang sudah pendewasaan dalam kecerdasan akal dan kedewasaan berpikir kedua belah pihak. Yang tentunya juga kenapa supaya ada harapan kami bahwa pernikahan dini ini dihentikanlah. Tentunya ada kerjasama dari semua stakeholder termasuk pihak-pihak keluarga. Karena apapun itu dalam hal pernikahan itu sangat membutuhkan kematangan psikologis. Sehingga mudah-mudahan insya Allah pernikahan dini ini program pemerintah itu untuk menggelorakan supaya ada penekanan-penekanan itu, sehingga sangatlah penting bagaimana orang tua bisa menetralisir semua ini termasuk pemangku adat dan kearifan lokal untuk mencegah yang namanya pernikahan di usia muda.